Alright guys, ini sebuah update lagi mengenai kripto. Kali ini gua akan bahas lagi mengenai Bitcoin, dan juga kali ini gua akan bahas mengenai Cardano sebagai perwakilan dari altcoin. Karena di sini juga ada beberapa hal yang menarik yang gua lihat dari pembentukan chart dari Bitcoin dan juga Cardano ya. Di sini juga gua akan mengulas dari beberapa analisa gua pada hari kemarin ya. Gua sempat membagikan beberapa chart di Twitter dan kita review ya bagaimana kelanjutannya. So ya, langsung aja kita bahas. Let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi di channel Sana guys, and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu like dan juga udah subscribe, juga udah share video-video gue. Dan ya, seperti biasa gue akan bahas mengenai crypto. Kita lihat di depan, Bitcoin hari ini terkoreksi, Ethereum terkoreksi, dan Cardano terlihat menguat ya. Kita akan bahas. Pertama kita lihat dulu ke Bitcoin guys. Kita akan bahas mengenai teknikalnya seperti biasa. Ya, seperti yang kita tahu, Bitcoin ini technically memiliki sebuah support ya yang sangat penting ya, yang udah gue bahas berkali-kali di sini ya. Dimana di sini kemarin gue nggak expect kalau Bitcoin ini keluar lagi dari tracknya ya. Setelah sebelumnya dia berhasil kembali ke tracknya kembali. Dan ini mengindikasikan gue ada sebuah pertanda yang menurut gue agak kurang bagus. Ini menandakan mungkin Bitcoin akan masuk ke sideways trend yang gue bisa lihat di sini. Ya, terjadi dua kali rejection di sini, terjadi sebuah fake out di sini, ya. Di sini terjadi fake out, di sini keluar lagi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai chart yang gua post kemarin ya, guys. Di sini gua melihat Bitcoin membentuk sebuah bull flag ya, guys ya, bullish flag ya seperti ini ya. Kecenderungan membentuk sebuah descending channel ya, dan juga breakout di sini. Dan sebenarnya technically ini benar-benar terjadi, guys ya. Lihat. Kita rubah ke time frame kecil ya, karena gua waktu itu membuat dengan time frame kecil. Oke. Nah, di sini ya. Di sini terjadi breakout ya. Gue lihat terjadi retest dan akhirnya pump. Dan technically sebenarnya dia sudah mencapai targetnya, guys. Kita ambil targetnya berarti dari tiang konsolidasinya, guys ya. Ya. Ya, technically sebenarnya dia sudah mencapai target dari bull flag-nya itu, guys ya, yang gue posting di Twitter ya, guys ya. Lihat. Ini gue posting ya gitu 23 jam yang lalu. Dan pas sekali ke area targetnya di sini ya. Dan ini memang merupakan adalah area resistance yang cukup kuat. Dan di sini terjadi sebuah rejection yang lumayan bisa dibilang sebuah flash rejection yang sangat kencang ya, yang membuat orang mungkin tidak menyangka. Apalagi kalau yang menggunakan future yang tidak menggunakan stop loss itu pasti wreck ya, pasti kaget lah ya. Tapi kalau kalian tetap disiplin dengan stop loss, kalian ambil di sini breakout, kalian pasang stop loss ketika sudah naik, kalian disiplin stop loss, ya udah, ketika terjadi rejection kalian tetap untung ya. Tapi ini yang secara technically agak bahaya ini di sini ya. Lihat di sini Bitcoin sekarang ini berusaha lagi kembali ke track ya. Nah, apakah Bitcoin ini mampu kembali lagi ke tracknya? Kita coba ke time frame 4 jam ya. Oke, kita lihat di sini ya. Bitcoin ini juga berpotensi bisa juga Bitcoin ini membentuk sebuah inverted head and shoulder ya. Tapi di sini terdapat high yang lebih. Jadi menurut gua ini nggak clear sih. Menurut gua ini belum, tidak memungkinkan untuk Bitcoin ini terjadi sebuah inverted head and shoulder di sini. Tapi kalau secara kasat mata orang awam pasti nyangkanya ini adalah sebuah inverted head and shoulder. Tapi gua melihat di sini ini tidak ya. Karena ini terjadi sebuah fake out di sini ya. Dan ini juga membentuk sebuah higher high dibanding yang ini ya, guys ya. Nah, ini area yang penting buat kita watch ya. Apabila Bitcoin ini tidak berhasil lagi kembali ya ke area ini kembali, ke tracknya kembali, gua bisa melihat Bitcoin ini akan terjadi sebuah sideways, guys ya. Dan juga gua bisa lihat di sini ketika sebuah tren sudah patah ya, guys ya, biasanya berubah ke tren selanjutnya. Jadi tapi tetap menurut gue itu akan sebuah pergerakan yang cukup sehat, guys ya. Jadi bisa bergerak di sini mungkin ya, naik, retest lagi ya, sideways atau bisa dibilang datar, guys ya. Ada naik, ada turun. Dan juga ini berkemungkinan melanjutkan ke analisa gua sebelumnya bahwa Bitcoin ini kalau dalam bull market biasanya mengetes MA50 nya, guys ya. Lihat, MA50 selalu jadikan sebuah support dalam kenaikan tren atau tren bullish. Dan sekarang ini Bitcoin ini masih jauh dari MA50 ya, guys ya.
Ini yang warna merah ini ya, ini ya. Pergerakan yang merah ini ya. Ini MA50. Jadi berkemungkinan bisa saja Bitcoin terjadi sideways di sini ya, penurunan, dan ketemu dengan MA50-nya di sini ya. Jadi big pump lagi ya. Yang gue bisa lihat sekarang ini begitu ya, selama Bitcoin ini tidak membentuk higher high. Lihat juga contohnya di sini guys. Dalam sebuah bull ya, lihat. Rata-rata kenaikannya diikuti selalu ya mendekati MA50-nya guys ya, untuk melanjutkan kenaikannya. Rata-rata seperti itu. Ya, dalam bull trend ini juga yang tahun 2018 selalu begitu guys ya. Ya, tes MA50, tes lagi ya. Selalu begitu. Dan sekarang ini Bitcoin ini belum sama sekali mengetes lagi MA50-nya. Jadi yang gue harapkan mungkin Bitcoin ini harus melakukan tes dulu terhadap MA50, lalu terjadi sebuah pump selanjutnya. Terus kita lihat mengenai Cardano guys ya. Pada saat tadi pagi terjadi sebuah penurunan yang lumayan dalam ya guys ya di sini ya. Banyak yang mention gua, "Bang, sell." Kalau gua sih enggak ya. Gua malah justru mencari sebuah potensi apa yang sebenarnya terbentuk dari Cardano ini ketika terjadi sebuah penurunan itu. Nah, gua sempet ngepost ini juga di Twitter ya, di Telegram juga gua ngepost. Nah, ini ya. Ketika Cardano masih di area harga 2,75 ya. Nah, gue langsung membentuk sebuah channel di sini dan gue bilang ini bisa membentuk sebuah bullish flag juga, dan ini berkemungkinan seperti ini ya. Tapi ya, rupanya Cardano ini langsung breakout di area sini guys. Dan kalau kita lihat di sini ya, play on banget. Dan sekarang terjadi sebuah pump tadi ya, dan hampir menyentuh area targetnya guys ya. Terjadi rejection di sini yang lumayan terasa ya. Nah, sekarang terjadi koreksi lagi. Ini apakah koreksi sekarang ini adalah sebuah koreksi yang sehat ya? Karena secara pola dari bullish flag biasanya memang begini guys ya. Jadi sebuah breakout dan terjadi koreksi lagi sampai ke area support breakoutnya dan terjadi kenaikan lagi. Nah, apakah ini juga akan terjadi terhadap Cardano? Berarti yang bisa kita perhatikan area-area yang mungkin kita bisa nantikan yaitu di area 2,84 ya guys, sampai ke 2,77. Ini yang bisa gua lihat di sini ya. Jadi begini ya, dan lanjut lagi. Dan selama Cardano ini bergerak di atas uptrend lainnya ini guys ya, yang warna putih ini, menurut gua ini Cardano masih dalam sebuah pembentukan yang sangat bagus. Tapi biasanya kan Cardano juga ikut ke pergerakan Bitcoin ya biasanya. Tapi tadi ya, di saat Bitcoin sideways, Cardano menunjukkan pumping yang lumayan berasa. Karena kalau kita lihat di sini guys, tadi Bitcoin dominant sempat dibawa ke bawah guys ya, sempat break di bawah dari area supportnya ya. Makanya tadi Cardano lumayan berasa naiknya, dan beberapa altcoin juga lumayan berasa naiknya. Dan sekarang lihat, ini terlihat seperti fake out kembali guys. Lihat, sekarang Bitcoin dominance kembali baik lagi ke atas supportnya lagi guys. Dan ini merupakan sebuah area yang sumpah sangat abu-abu sekali untuk pergerakan market kali ini. Bisa dibilang ini market kita sedang berada dalam area market sideways. Gua nggak bisa bilang sekarang berada pada market yang sangat uptrend. Enggak, gua sekarang ini tidak bisa menyimpulkan sekarang dalam sebuah market yang sangat uptrend. Karena kita lihat juga dari Fear and Greed Index ya. Fear and Greed Index juga menunjukkan kita masih berada dalam area greed atau area yang cukup masih rakus. Jadi ya mungkin market butuh untuk sedikit sideways atau sedikit koreksi dulu untuk big pump di akhir tahun. Gue masih yakin Bitcoin ini masih punya upside yang sangat tinggi, apalagi altcoin. Tapi kecenderungan untuk istirahat dulu, untuk koreksi dulu itu sangat wajar. Jadi untuk beberapa waktu ke depan ini gue menyimpulkan Bitcoin ini mungkin akan cenderung sideways dulu sebelum big pump. Atau bahkan apabila breakdown dari ini ya, ini gue pernah bilang ya, Bitcoin memiliki sebuah support penting ya. Ini adalah support Fibonacci 0.5 di harga 46.825. Seperti yang gue bahas sebelumnya, Bitcoin ini berkecenderungan untuk menjemput MA50 nya juga. Setidaknya Bitcoin ini bisa koreksi di area sini setidaknya ya, di area 42 ribuan.
Bisa di sini 43.000, 42.000. Tapi gua cukup optimis, mungkin Bitcoin nggak akan di bawah 41.000 walaupun terjadi koreksi. Kalau kita hitung dari pergerakan harga sekarang ya, walaupun di bawah koreksi ya sekitar 8% lah ya. Jadi itu yang bisa gua lihat sekarang ini guys. Sekarang ini gua masih dalam kecenderungan masih cukup sideways dulu ya, sampai ke Bitcoin bisa breakout lagi, membentuk sebuah higher high baru. Kalau Bitcoin menyampai ke 51.000 itu akan terjadi sebuah big pump juga malah ya. Tapi kalau sekarang ini masih cenderung terlihat masih cukup sideways ya. Jadi itu pandangan dari gua sih ya. Kalau kalian punya masukan atau punya pendapat lain silahkan komen aja di kolom komentar, atau punya teori lain silahkan komen aja di kolom komentar. So, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.